Kembali di iNews Siang, pemirsa, tingginya jumlah pasien COVID-19 yang masuk membuat ruang IGD RSUD Sidoarjo penuh. Akibatnya, pihak rumah sakit terpaksa menolak pasien yang datang. Selain di Sidoarjo, ruang isolasi di rumah sakit rujukan di Jakarta juga hampir penuh. Jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat. Hal ini membuat sejumlah ruang isolasi di rumah sakit rujukan COVID-19 mulai penuh. Bahkan di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur terpaksa menolak pasien karena tidak lagi memiliki tempat tidur untuk pasien. 200 lebih tempat tidur sudah dipenuhi oleh pasien dari dalam maupun luar kota Sidoarjo. Rumah sakit ini memang benar menolak pasien ya, terutama di IGD. Ini karena memang kondisi setelah kami cek itu penuh betul. Disiapkan di sini 225. Yang terisi sudah 223. Nah, kemarin sudah lebih dari itu. Pihak RSUD Sidoarjo pun sudah berkoordinasi dengan rumah sakit rujukan di luar Sidoarjo sehingga tetap bisa menangani pasien COVID-19 dengan gejala berat. Sementara untuk pasien tanpa gejala akan diisolasi di hotel. Selain Sidoarjo, rumah sakit rujukan COVID-19 di DKI Jakarta juga hampir terisi penuh. Dari 101 rumah sakit rujukan, 86% ruang isolasi sudah terisi. Sementara untuk ruang ICU, 78% tempat tidur sudah terisi penuh. Meski masih bersisa, namun dikhawatirkan akan ada gelombang penambahan jumlah pasien positif dan klaster libur Natal dan Tahun Baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Kekurangan ruangan isolasi juga terjadi di Jakarta, salah satunya di Rumah Sakit Kartika Pulomas. Kita sudah bergabung dengan Direktur Utama Kartika Pulomas, Dr. Wahyu Prabowo. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mas. Baik, Dr. Wahyu, seperti apa ketersediaan ruang isolasi di Rumah Sakit Kartika Pulomas? Apakah sudah penuh juga? Ya, saat ini kami merawat kurang lebih 52 pasien COVID saat ini di Rumah Sakit Kartika. Semua ruangan sudah terisi penuh. Kemudian untuk ICU sendiri kami sudah 100% terpenuh, sudah penuh. Dari 3 ICU berventilator yang ada sudah penuh. Kemudian di IGD masih menunggu lagi kurang lebih 12 pasien yang harus masuk ke dalam ruang rawat inap, gitu, Mas. Artinya kalau ada pasien COVID-19 yang datang ke Rumah Sakit Kartika Pulomas ini mekanismenya seperti apa, Dr. Wahyu? Apakah masuk daftar tunggu atau akan langsung ditolak? Ya, jadi kebanyakan pasien yang datang ke kami prioritaskan yang sudah terkonfirmasi positif. Untuk yang untuk pasien-pasien yang masih terkonfirmasi dengan rapid test antigen misalnya atau rapid test yang lain, kami sarankan untuk melakukan PCR sambil isoman di rumah. Nah, apabila dia mempunyai gejala, kami akan langsung meresepkan obat untuk bisa diminum sambil menunggu antrian di rumah sakit. Jadi prinsipnya kami tidak akan menolak pasien, dan kami juga sudah bekerja sama dengan jejaring rumah sakit kami yang ada di BSD, yang ada di Cibinong, kemudian di Bekasi. Apabila kosong, kami akan refer ke rumah sakit tersebut. Karena untuk di Jakarta sendiri, kalau kami untuk merujuk, udah tidak bisa lagi, Mbak. Gitu, sangat sulit. Sudah tidak bisa merujuk lagi ini karena di rumah sakit lain pun berdasarkan informasi yang Dr. Wahyu terima saat ini, juga semuanya penuh saat ini? Penuh juga, Mbak, saat ini. Apalagi untuk ketersediaan ICU ya, ini sangat penuh sekali. Jadi memang di kami sendiri sebenarnya menyiapkan ruang ICU emergency gitu ya, bagi ada pasien-pasien yang perburukan di IGD. Ini saat ini yang di IGD mengantri untuk ICU kurang lebih 4 pasien. Ini kami buatkan ICU emergency dulu di IGD sambil menunggu ketersediaan ICU kita juga, gitu, Mbak. Kalau seperti itu, pasien mana yang diprioritaskan, Pak? Yang datang sendiri dengan membawa hasil positif dan juga sudah bergejala sedang dan berat, atau pasien yang direkomendasikan dari puskesmas atau rumah sakit lain? Ya, biasanya kalau untuk puskesmas pasti akan menghubungi rumah sakit dulu. Kalau pasien yang datang sendiri, nah ini yang agak kami khawatirkan sebenarnya, Mas. Prinsipnya kami tidak mau menolak pasien, kami akan layani semaksimal mungkin.
Karena di rumah sakit punya mekanisme triase, mana pasien-pasien yang emergensi yang harus kami tolong ke emergensiannya terlebih dahulu. Untuk pasien yang memang masih dalam yang masih bisa isoman, kami sarankan untuk isoman di rumah dengan membekali obat-obat serta berkoordinasi dengan puskesmas tempatan untuk pemantauan. Dr. Wahyu, ini dikhawatirkan akan ada lonjakan pasien positif COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru. Bagaimana tanggapan Anda, Dr. Wahyu? Ya, ini yang kami cemaskan, Mbak, terkait libur Nataru ya. Ini yang kami cemaskan. Saat ini kami coba men-set up 10 kamar tambahan, gitu ya, yang nantinya kita fungsikan untuk isolasi, karena trennya sekarang karena orang sudah nggak aware lagi tentang COVID, gitu ya. Jadi datang ke kami ini kondisinya udah sebagian besar sudah kondisi buruk gitu. Jadi perlu penanganan lebih intensif. Nah, makanya kami berharap dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta ataupun Kemenkes bisa memberikan support alat kesehatan gitu, sehingga entah itu berupa ventilator atau berupa positive pressure guna untuk menolong pasien-pasien yang perburukan ini gitu. Kalau untuk fasilitas tempat kami bisa usahakan, cuma kalau alkes ini kan butuh pembiayaan yang cukup besar. Itu, Mbak. Baik, ruang isolasi dan ICU penuh, bahkan di IGD masih ada pasien yang menunggu. Dr. Wahyu, apa imbauan Anda kepada masyarakat? Ya, jadi kepada masyarakat, COVID belum berakhir, justru makin berkembang. Masyarakat yang terinfeksi COVID semakin banyak, jadi tetap terapkan 3M secara maksimal dimanapun berada. Jadi hanya kesadaran secara pribadi yang bisa mengurangi paparan terhadap COVID ini sendiri. Baik, jadi, artinya masyarakat harus patuh protokol kesehatan sehingga untuk pasien ini bisa berkurang dan rumah sakit juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada pasien lainnya. Terima kasih Dr. Wahyu Prabowo, Direktur Utama Kartika Pulau Mas Hospital telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta memperpanjang PSBB transisi selama 2 pekan. PSBB transisi berdampak pada penurunan resiko dari tinggi ke sedang pada akhir Desember 2020. PSBB transisi di DKI Jakarta kembali diperpanjang dan berlaku dari 4 sampai 17 Januari 2021. Perpanjangan PSBB dilakukan berdasarkan rekomendasi dari BNPB dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Dari penilaian BNPB, saat akhir bulan Desember 2020, PSBB transisi berdampak pada penurunan resiko dari tinggi ke sedang. Data pertanggal 3 Januari 2021, total pertambahan kasus mencapai 1.657. Pasien sembuh mencapai 1.729 orang dan pasien meninggal dunia bertambah 11 orang. Usai dilakukan uji klinis di PT Bio Farma dan sudah mendapatkan izin edar melalui BPOM, puluhan ribu vaksin Sinovac mulai didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia Timur melalui kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin pagi. Pada Senin pagi, vaksin Sinovac yang sudah diuji cobakan melalui Laboratorium Bio Farma, BPOM, dan MUI didistribusikan ke wilayah Ternate, Ambon, Jayapura, Balikpapan, dan Kalimantan Utara dengan menggunakan pesawat. Setibanya di wilayah tujuan, vaksin akan diberikan kepada masyarakat dengan prioritas tenaga kesehatan. Indonesia menerima 3 juta vaksin Sinovac dari Tiongkok dalam 2 tahap, yakni 1,2 juta dosis vaksin pada awal Desember 2020 dan periode kedua 1,8 juta dosis vaksin pada akhir Desember 2020. Vaksin Sinovac berjumlah 62.560 dosis yang dikemas dalam 32 karton dus tiba di gudang farmasi milik Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah di Tambakaji, Ngalian, Semarang, Senin pagi. Setelah tiba, vaksin produksi Cina ini langsung dimasukkan ke dalam ruangan pendingin bersuhu 2 hingga 8 derajat Celcius agar vaksin tidak rusak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau langsung kondisi vaksin yang saat ini berada di gudang farmasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah. Setelah melalui proses administrasi, dalam 2 hari ke depan vaksin akan didistribusikan ke kabupaten kota di Jawa Tengah. Ketentuan memang ini tidak gampang, jadi ngelolanya harus betul-betul prudent atau hati-hati betul.
Bahkan istilahnya harus ada rantai dingin. Ya, cold chain-nya itu mesti jalan dari sini, storage-nya dingin, nanti juga dari produksinya. Terus kemudian dari distribusi nanti sampai ke kabupaten kota, di puskesmasnya mungkin tempatnya agak lebih kecil, sampai ke orangnya nanti perlu tremos kecil ya, yang itu nggak boleh putus agar vaksinnya tidak rusak. Ya ini ya. Pemirsa, sejak dilantik Presiden sebagai Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno langsung tancap gas membenahi sektor pariwisata dalam negeri. Di Sumatera Utara, Menparekraf mengunjungi destinasi super prioritas Danau Toba serta bertemu dan berdialog bersama para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk membangkitkan semangat pariwisata di tengah masa pandemi. Kawasan wisata Danau Toba di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara menjadi salah satu lokasi yang dikunjungi Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam kunjungan kerjanya, Sandiaga bertemu dan berdialog dengan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang ada di sekitar kawasan wisata Danau Toba. Sandiaga mendengar keluhan dan aspirasi pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19. Kemenparekraf pun telah menyiapkan sejumlah program yang diharapkan mampu membangkitkan kembali dunia pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya Danau Toba. Dengan pertemuan malam ini hadirlah terobosan-terobosan baru, kebijakan berbasis data, dan strategi-strategi inovasi, strategi adaptasi, dan kolaborasi kita ke depan. Untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dalam negeri, Menparekraf meminta kepada seluruh kepala daerah di kawasan Danau Toba untuk terus berkoordinasi terhadap seluruh proses pengembangan kawasan destinasi super prioritas, sehingga wisatawan bisa kembali berlibur di tengah masa adaptasi kebiasaan baru. Tim Liputan iNews melaporkan.